Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh salam dunia, Wilujeng Sumping di edisi Bobotoh Corporate yang keempat. Masih bersama saya Ferry atau biasa dipanggil Fei. Kali ini kita akan membedah persiapan Maung Bandung melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi kita lagi agak naik turun nih moodnya ya. Setelah kita euforia lolos 16 besar ACL tuh, tapi menghadapi kenyataan pahit di akhir pekan kemarin, kita lawan Malut United harus tergelincir di laga tandang, tapi tidak masalah bobotoh. Perjalanan masih panjang, kita masih punya optimis. Jadi pertanyaannya apakah di laga selanjutnya Persib akan bangkit? Kita bahas ya. Oke, bobotoh, kita akan mulai dari statistik head to head sampai beberapa info terbaru di Persib Bandung hari ini 17 Desember, hari Rabu. Saat video ini diambil, saya juga akan coba merangkum beberapa update terbaru baik di Persib ataupun di sisi Bayangkara FC. Oke, sekarang kita melihat data head to head. Jadi secara data, Persib dan Bayangkara FC ini sudah melakukan pertandingan selama 13 kali pertandingan dengan hasil Persib mengalami 5 kemenangan atau sekitar 38% dari pertemuan ini, kemudian 4 kali seri atau sekitar 31% dan Bayangkara mendapati kemenangan 4 sekitar 31%. Artinya dari sisi kemenangan kita masih unggul, Persib masih unggul. Kemudian untuk di 5 pertandingan terakhir ini kita mengalami 4 kemenangan dan terakhir 1 kekalahan. Kemudian secara raihan poin rata-rata di Super League kita setiap pertandingan berarti rata-ratanya mendapatkan 2,15 poin. Untuk mencetak gol di setiap pertandingan, Persib dalam satu pertandingan mencetak 1,69 gol. Kemudian untuk data kebobolan, Persib kali ini dari rata-rata sekitar 0,77 kebobolan dalam satu pertandingan. Sekarang kita akan cek Bayangkara. Bayangkara ini untuk rata-rata raihan poinnya itu di 1,46. Artinya Persib masih unggul dan untuk 5 pertandingan terakhir Bayangkara ini mengalami 2 kemenangan, 2 kali seri dan 1 kekalahan. Kemudian dari 5 pertandingan terakhir Bayangkara berarti 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Kemudian untuk data mencetak gol di dalam satu pertandingan, Bayangkara hanya mampu mencetak 0,92 gol rata-rata satu pertandingan. Sedangkan untuk kebobolan datanya 0,69 gol dalam satu pertandingan secara rata-rata. Artinya dari untuk data kebobolan ini Bayangkara lebih unggul dibanding Persib. Tadi Persib kan 0,77, sedangkan Bayangkara 0,69. Artinya ini pertahanan Bayangkara ini mempunyai cukup kuat dan lini tengah dan depan Persib ini harus punya kreativitas yang tinggi untuk menjebol gawang Bayangkara. Kemudian untuk evaluasi terakhir di sisi Persib yang pertama mengenai faktor kelelahan. Ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahkan kita sudah mendapatkan beberapa informasi dan kita bisa lihat bersama ketika melawan Malut United, Persib merasakan efek yang sangat kurang baik, hasil jadwal yang padat. Penyebab utama kekalahan 0-2 dari Malut United kemarin adalah faktor kelelahan fisik pemain. Bahkan Persib ini memiliki jadwal yang sangat padat setelah pertandingan dan intensitas yang tinggi dari mulai laga di ACL2 ataupun di Super League. Bahkan di hari ini tadi Bojan mengeluarkan statement ini merupakan hasil efek pemain kelelahan. Bayangkan 6 pertandingan dalam waktu 23 hari. Itu yang evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai yang harus kita lihat yaitu kesalahan lini belakang.
Dengan terjadinya blunder di lini pertahanan, terutama di pertandingan terakhir, kita lihat pada gol kedua yang dicetak oleh Ciro Alves, uh, ini efek pemain belakang yang kurang konsentrasi, kurang fokus, dan juga kita lihat bagaimana gol ketika lawan Lion FC di ACL itu beberapa waktu lalu, pemain belakang mungkin harus lebih fokus, harus lebih meminimalisir kesalahan. Kemudian kita cek info terkini pasca pulang dari Ternate, pemain Persib kan pada istirahat ya, sekitar 1 atau 2 hari, refresh, penyegaran, ketemu dengan keluarga, mungkin melepas lelah, mungkin ada beberapa pemain yang seharian tidur mungkin ya, atau istirahat lah, pokoknya healing dulu saat sebelum tarik napas. Dan pada hari Rabu 17 Desember tadi, Persib sudah mulai latihan dengan semangat baru. Kita lihat juga suasana penuh keakraban, latihan ringan dari beberapa pemain juga sudah terlihat mulai segar kembali ya. Dan ada beberapa kondisi, yang pertama itu Adam Alis tadi sudah ikut latihan normal tapi belum fit, kita lihat beberapa hari ke depan. Kemudian juga kita lihat tadi di latihan Mark Locke tidak ikut latihan menurut Bojan karena ada cedera ringan, tapi juga beberapa hari ke depan akan ikut latihan lagi. Dan kita lihat Adam Alis atau Mark Locke ini apakah nanti akan turun bertanding lawan Bayangkara atau tidak. Selanjutnya ada info mengenai William Marsilio sudah dipastikan dilepas. Tadi kita cek, saya juga cek Instagramnya, udah di bio-nya Persib sudah dihapus. Kemudian juga ya selamat, mudah-mudahan William bisa sukses di tim selanjutnya. Info lain juga, tadi Bojan juga mengharapkan dukungan penuh botoh dan juga menghimbau untuk para bobotoh mematuhi aturan mungkin ya, supaya tidak berefek ke tim, juga ke manajemen, supaya tidak didenda ya. Kemudian juga tadi pasca pertandingan Bojan pun mengeluarkan statement. Saya lansir dari Simamaung, tadi Bojan memberikan statement bahwa mengenai Rezaldi dan Hamrah Hanusa, Bojan akan berbicara juga dengan mereka. Kemudian kita tahu juga pasca cedera Rezaldi, sebetulnya Bojan ini kan menyukai karakternya Rezaldi yang ya secara vibe-nya bagus kan, kalau bertanding juga mungkin Rezaldi juga nurut instruksinya Bojan. Tapi untuk selanjutnya apakah masih stay di Persib atau dipinjamkan untuk dapat menit bermain, kita lihat beberapa waktu ke depan ya. Kemudian juga dari kartu, ada akumulasi kartu kuning ya, Frans Putros. Kemudian persiapan melawan Bayangkara FC ini tentunya harus ada beberapa persiapan menurut saya. Yang pertama ini saya percaya dengan Bojan we trust gitu kan. Bojan akan membuat strategi yang baru, taktik menghadapi Bayangkara ini, karena secara fisik kemungkinan pemain sudah fit, tidak ada lagi alasan fisik atau alasan lain. 3 poin yang harga mati harus kita rebut agar bisa menjaga tren kita nanti untuk juara berturut-turut ketiga ya, amin bobotoh. Kemudian juga pemain saya lihat mungkin akan bersemangat tinggi untuk misi penebusan dosa di pertandingan sebelumnya. Tom Haye pun juga mengeluarkan statement mengajak bobotoh untuk full mendukung, datang ke stadion, memberikan semangat yang tinggi. Kemudian juga saya yakin di GBLA depan pertandingan lawan Bayangkara FC pun juga tribun akan full kembali. Ini menjadi suntikan moral bagi pemain Persib untuk berjuang. Kemudian juga ada peran kapten tim, Mark Locke mungkin ya, jelang pertandingan untuk memadukan komunikasi antara pemain lokal, pemain naturalisasi, dan juga pemain asing ya. Ini peran Mark Locke penting, apalagi di jelang pertandingan ataupun di locker room, peran Mark Locke juga punya peran yang sangat penting.
Selanjutnya di sisi Bayangkara FC, kita juga harus punya kewaspadaan yang tinggi. Persib harus punya waspada yang tinggi karena Bayangkara FC ini tidak bisa dianggap remeh juga karena memiliki pemain berpengalaman seperti ada Spaso Jevic atau Spaso ya, ex Persib yang dia andal dalam duel udara di lini pertahanan Persib ini juga harus waspada terhadap Spaso. Kemudian juga Bayangkara ini juga dilatih oleh Paul Munster. Dia punya strategi yang bagus menurut saya, strategi taktis akan menghadapi Persib seperti apa. Kemudian juga ada beberapa sorotan pemain, Dendi Sulistiawan juga lumayan bagus. Dan ada beberapa pemain yang rasa Persib sebetulnya. Yang pertama ada Deddy Kusnandar atau Kang Dado ya. Dado ini kan dipinjamkan ke Bayangkara FC. Tapi dari 9 pertandingan dari awal dia dipinjamkan selama Dado bergabung ke Bayangkara itu sudah ada 9 game. Dado tidak pernah bermain full, baru 4 kali main dan Dado 5 kali tidak bermain dan hanya duduk di bangku cadangan. Jadi selama Dado main itu 3 kali. Tapi selama 4 kali Dado main ini ada data yang menarik. Selama Dado main 3 kali menang dan 1 kali seri. Itu ya, data menarik. Kemudian juga Bayangkara ini jelang laga lawan Persib resmi melepas 2 pemain asing mereka, yaitu Sanider Borgelin dan Andres Nieto jelang lawan Persib mungkin karena kurang bagus juga. Kemudian data lain ada ex Persib Rian Kurnia di sana, sayap yang udah tahu karakter para pemain Persib mungkin ya, juga bisa menjadi catatan. Kemudian juga ada Ardi Idrus, data terakhir Ardi ini 6 kali main dari laga di Super League ini. Kemudian juga ada Muhammad Akil Safid yang menjadi kiper inti di Bayangkara FC ini. Oke, itu beberapa data. Kemudian data lain ada ya ini mah rumor-rumor lah ya, sepeninggalnya William Marsilio. Apakah ada pemain baru nanti ke depan? Tadi Bojan ada wawancara juga ke media. Bojan membantah mengenai dia tahu rencana perekrutan pemain baru dan mempersilahkan bertanya ke Pak Adit sebagai CEO Persib. Dia mengatakan dia tidak berkomunikasi dengan manajemen mengenai pemain baru. Tapi kita tahu kan Bojan ini sebetulnya kemarin ramenya aki-aki gede wadul. Padahal mah ya mungkin aja dia sudah mengantungi nama. Kita tunggu ya. Nah, Bobotoh. Ada juga yang rumor lah, ini masih rumor-rumor. Ada Joy Palupesi ya yang Santer dikabarkan akan bergabung. Kemudian juga gimmick-gimmick kemarin ketika Ciro Alves ada Santer, dia akan kembali lagi, akan reuni lagi ke Bandung. Bahkan juga kemarin ada nama mungkin Pak Adit pernah menyebut Martin Paes itu hanya candaan atau rumor atau kemungkinan. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kita lihat beberapa waktu ke depan ya, siapakah yang akan bergabung ke Persib untuk menambah lini di Persib Bandung. Selanjutnya untuk prediksi, jadi Bobotoh laga lawan Bayangkara ini bukan cuma soal 3 poin, tapi ini soal membuktikan kalau kekalahan kemarin itu cuma dinamika perjuangan lah ya. Kita lupakan lawan Malut United dan kita butuh kemenangan untuk menjaga mental dan kita butuh kemenangan untuk terus menempel posisi puncak dan kita kasih tekanan terus ke kompetitor ya. Di atasnya ada Persija, ada Borneo. Dan menurut saya pribadi, prediksi skor dari saya pribadi ya mudah-mudahan Persib unggul 2-0, 1 gol dari skema bola mati mungkin ya, dan 1 lagi nanti Ramon Tangkwe akan bikin gol lagi ya. Amin bobotoh ya. Oke, Persib juga perkiraan akan mengejar gol cepat di bawah 20 menit babak pertama. Itu menurut prediksi saya pribadi. Nah, kalau bobotoh punya prediksi lain, silakan isi di komen.
Oke bobotoh, hatur nuhun yang udah mantengin sedikit mengenai persiapan Persib melawan Bayangkara FC. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika bobotoh suka dengan video ocehan saya dan mendukung saya untuk bikin video-video selanjutnya. Sekarang episode keempat, kita gas terus episode-episode selanjutnya. Boleh jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, Boboto, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.